Ya nih, saya Andi, mewakili penggembalaan keluarga di wilayah Barat. Ada gembala kita Ko Timotius, sama ada rekan kita Kokusala dari New Prospect. Mau men-sharingkan sesuatu hal yang luar biasa, kesaksian apa yang dialami di dunia kerja. Ini kesaksian yang sangat unik. Di saat-saat hari-hari ini banyak orang kerja dirumahkan, banyak orang yang harus diputuskan hubungan kerjanya. Tapi yang unik, yang luar biasa, lewat kesaksian Kokusala yang dia saksikan kepada saya melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau kita mau tidak menyerah lewat kehidupannya, Kowe bagaimana dia di saat yang seperti ini, di tengah kesulitan yang dia harus alami, justru dia mengalami kebenaran firman Tuhan. Bahwa setiap anak Tuhan terus menjadi kepala, bukan jadi ekor, terus naik dan bukan turun. Lebih lanjut, dengarkanlah kesaksian. Karena ceritanya tentang ya bagaimana saya memulai tahun 2010, saya ada reorganisasi di kantor dan saya ditempatkan di satu tempat yang saya tidak pernah menduga dan waktu itu tidak saya sukai gitu. Saya seorang programmer ditempatkan di IT compliance namanya, mengurusi dokumen, ketaatan dan segala macam. Saya berdoa pada Tuhan, ini bukan pilihan gitu. Tuhan, saya harus bagaimana? Nah, saya mendapatkan jawaban lewat waktu itu zamannya BBM. Ada teman yang BBM kurang lebih isinya begini. Kamu masuk, ikut aja perahu itu, perahu yang baru itu. Jangan khawatir karena nahkodanya Tuhan Yesus. Nah, itu yang saya dapat. Ya udah, saya masuk ke dalam perahu itu 2010, saya jalani sampai 2013. Saya tiba-tiba ditugaskan untuk mengikuti suatu training namanya Six Sigma Quality Leader. Nah, di leader itu Six Sigma itu hubungannya ke pabrik-pabrik gitu. Bagaimana melakukan efisiensi proses. Ini kok ke IT. Ya udah, saya coba karena saya sudah masuk ke perahunya Tuhan. Saya berusaha saya selesaikan. Yang saya lakukan adalah bagaimana lakukan sepenuh hati saya untuk Tuhan. Ya saya jalani 2013 training sampai lulus, ujiannya lulus, tapi belum selesai, ada ujian praktek, harus bikin project 1,5 tahun maksimal, 18 bulan lah maksimal, dengan penghematan biaya minimal waktu itu 150 juta. Nah itu 2013 berjalan, itu belum selesai, 2014 saya dikasih tugas lagi, kamu ikut sertifikasi IT Management Service. Wah ini apa lagi gitu. Yang satu belum selesai, udah tambah satu lagi. Nah, saya ikutin, saya lulus itu IT Management Service. Nah, setelah 8 bulan berjalan, tahun 2015 akhir, proyek saya selesai. Saya pikir udah selesai, tinggal kumpulin. Ternyata saya harus presentasi kayak sidang tugas akhir, menurut saya lebih susah gitu. Yang mengujinya orang Singapura langsung, dengan bahasa Inggris pas-pasan lah. Maju aja dalam nama Yesus, maju ya. Saya udah menyatakan kamu lulus. Penghematan saya waktu itu 600. Melakukan penghematan untuk proses improvement ini. Nah, selain itu dapat bonus lagi dari Tuhan. Selain sertifikasi, proyek saya terpilih jadi Best Project Exhibition, dikirim ke Singapura proyek saya. Tapi di Singapura memang kalah proyeknya, jadi mewakili NSP untuk ke Singapura. Nah itu tahun 2015. Nah sampai saat itu 2015 saya masih bingung, ini buat apa nih dua ilmu ini gitu, belum dapat. Nah di 2016 saya dimutasi lagi ke bagian namanya IT Finance. Nah saya bingung, dari belajar compliance, saya belajar keuangan. Nah, ternyata di finance ini saya belajar bagaimana melakukan budgeting. Dan kemudian di 2016 itu ada project sertifikasi ISO 20.000. Kan dari ini, tapi bagaimana kita tetap
setia walaupun Ya, bingung Tuhan ini gimana ya. Nah, akhirnya sertifikasi, perusahaan dapat sertifikasi ISO 20.000 di tahun 2016. Nah, tahun 2017 saya mutasi lagi, namanya IT Vendor Management. Tuhan, dari compliance, finance, sekarang ke vendor. Di sana saya belajar negosiasi. 18 itu diberi tugas melakukan riset lah suatu sistem teknologi baru. Sampai di 2019 saya baru terlihat lah Tuhan bawa saya kemana itu. Ternyata ada satu proses, saya coba tunjukkan gambarnya. Ada 4 lingkaran, kelihatan, Kodim? Nah, di situ ada ITSM. Ada ITSM itu sertifikasi yang peroleh di tahun 2014. Kemudian ada Lean itu yang tahun 2013 yang Green Belt, yang Quality Leader. Nah, saya sekarang ada di posisi bundaran yang tengah, namanya DevOps. Mengkolaborasikan proses dan orang, developer dan operation. Nah, butuh satu lagi yang atasnya Agile. Nah, itu tuh Agile itu perubahan yang cepat lah gitu ya. Kita dituntut tanggap gitu. Nah, lingkaran Agile dan DevOps, saya peroleh sertifikasi DevOps itu di 2019 dan Agile itu di 2020. Jadi lingkaran itu komplit semuanya, lengkap. Nah, jadi saya di 2019 itu baru tahu, oh Tuhan bawa saya ke sini. Kembali lagi, bagaimana kita percaya bahwa kita sudah masuk ke perahu yang nakodanya Tuhan Yesus. Ya, walaupun menarik. Melewati jalan yang berliku-liku, tetap percaya Tuhan bawa ke tempat yang Tuhan mau. Baik. Tuhan, ya itu. Ya. Dan bekerja sepenuh hati seperti untuk Tuhan. 19. Di 2020 ini ada yang menarik bahwa dia sebenarnya kan spesialisasi di IT, di proses improvement, tapi dia mau belajar banyak hal sehingga akhirnya dia mencapai puncak dipromosikan Tuhan justru di saat pandemi ini. 2020 ya, betul. Kalau nggak salah, ya sekarang tahun 2020 baru bulan-bulan ini ya. Kalau aku salah bahwa diangkat, dipromosi untuk bukan lagi dipromosi sekarang menjadi Grade Senior Manager ya. Corporate title-nya itu Senior Manager, tapi role saya Scrum Master. Ya, jadi gimana ceritanya tuh? Nggak berharap lah itu ada promosi atau apa, udah nggak berharap. Yang penting sudah melakukan tugas dengan baik dan tinggal berdoa. Tuhan punya kuasa lebih besar daripada orang-orang yang menentukan posisi atau gaji saya. Saya hanya berdoa seperti itu, kemudian saya melepaskan pengampunan. Kalaupun dulu-dulu ada yang menghambat saya udah ampuni, sepakat dengan istri, udah lepaskan, hati damai sejahtera, dan Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Luar biasa. Dan di 2020 itu, puji Tuhan, corporate title saya, grade saya naik. Oke. Ya. Betul, luar biasa. Ingin mau katakan kepada teman-teman semuanya yang di dunia kerja, apapun yang sedang terjadi, Allah adalah nakoda kita. Masuk dalam kapalnya. Mungkin teman-teman belum dapat promosi seperti yang Kokusala alami. Tapi ingatlah bahwa tahun 2020 juga tahun double blessing. Apapun dia tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tapi terus kita bekerja seoptimal mungkin dan beri yang terbaik. Karena kita bukan hanya bekerja untuk instansi kita, bukan bekerja untuk atasan kita, tapi yang tadi Kokusala bilang, kita bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Biar menjadi berkat buat banyak orang yang sedang bekerja, yang sedang mengalami banyak hal di marketplace. Kotim juga untuk pesannya, terima kasih. Kokusala juga terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Buatku memandang seperti pandanganmu, buatku merasa beban hatimu Tuhan, buatku mendengarkan suaramu, lembutkan hatiku, nyatakanlah sekarang. Segala suku, bangsa, kaum dan bahasa Engkau jadikan untuk kemuliaan-Mu. Tua yang besar telah menanti, siapkanlah aku. Dalam waktu-Mu yang semakin dekat, menjemput umat-Mu. Datanglah Tuhan, kerajaan-Mu nyata di bumi dan di surga. Kebenaran-Mu akan dinyatakan atas segala bangsa. Genapilah firman-Mu, pulihkanlah negeriku. Allahku, nyatakanlah belas kasih-Mu. Datanglah Tuhan, kerajaan-Mu nyata di bumi dan di surga. Himpunlah anak-anak-Mu dari segala bangsa. Pakailah aku Tuhan, menyatakan firman-Mu, setia melayani-Mu seumur hidupku selamanya. Segala suku, bangsa, kaum dan bahasa Engkau jadikan untuk kemuliaan-Mu. Tua yang besar telah menanti, siapkanlah aku. Dalam waktu-Mu yang semakin dekat, menjemput umat-Mu. Datanglah Tuhan, kerajaan-Mu nyata di bumi dan di surga. Kebenaran-Mu akan dinyatakan atas segala bangsa.
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di online service GKKD Bandung Pusat. Kami menghimbau jemaat untuk mengikuti ibadah online dengan langkah-langkah sebagai berikut. COVID Crisis Center C3 GKKD Bandung Pusat melalui ini mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap jemaat yang telah berperan serta dalam mendukung gerakan ini. Berikut laporan sementara yang dapat kami sampaikan. Laporan C3 dari tanggal 17 sampai 21 Mei 2020. Kondisi keuangan telah menerima bantuan dana dari 103 donatur sebesar Rp102.989.433. Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp97.284.826 dan dana yang masih tersisa sebesar Rp5.704.606. Stok barang yang masih tersedia adalah masker kain sebanyak 75 lembar. Kegiatan yang telah dilakukan menyalurkan masker kain dan paket sembako keempat dan kelima di wilayah Kota Bandung dan area pengembangan untuk 151 kepala keluarga. Menyalurkan masker kain dan paket sembako bagi pelajar dan mahasiswa Papua di Pasir Impun serta di Tanjung Sari. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 ini dapat menyalurkannya melalui transfer via BCA dengan nomor rekening seperti yang tampil pada layar. Dan untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi semua PIC dari setiap wilayah seperti yang tampil pada layar. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dengan kesehatian dan kebersamaan, kita pasti menang melawan COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengadakan perlengkapan hermeneutika untuk internal GKKDBP. Penatua mengundang keikutsertaan dari seluruh pendeta, pembicara ibadah raya, struktur gereja, pemimpin pelayanan misi luar kota, serta ketua-ketua persekutuan. Acara ini akan diadakan setiap hari Senin, mulai tanggal 25 Mei pukul 19 sampai pukul 21 sebanyak 4 kali pertemuan lewat aplikasi Zoom. Dan akan dilayani oleh dosen dari Sekolah Teologi Alkitab Tiranus, yaitu Bapak Mika Sulistiono, Doktor Teologi. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda dapat menghubungi Ibu Lloyd Marinda di nomor kontak berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKDBP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat
untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKDBP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku
Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku, Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku, Engkau termulia. Di mataku, Engkau termulia. Di mataku, Engkau termulia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah.
disembah. Hanya Kau Allah Maha Kudus, tiada Allah seperti Engkau. Kaulah Raja, Kau Bapa yang kekal, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang layak, Kau Allah yang baik, Allah Maha Kudus, Allah Maha Kudus, layak disembah. Kau layak lengkap, Yesus Raja. Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. we worship you. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang ada di kota Bandung, berbagai kota di Indonesia, dan berbagai bangsa. Pagi ini saya bersama dengan saudara dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Menjadi pilar yang kokoh. Hari-hari ini tantangan begitu banyak yang kita alami saudaraku. Tapi saya percaya lewat tantangan ini, gereja Tuhan akan maju dan bergerak bersama-sama. Sebelumnya kita mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Sungguh kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya umat Tuhan akan menjadi umat yang terus mengenal Allahnya. Dan menjadi umat yang tetap kuat dan akan bertindak. Dan akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berfirmanlah, karena kami bukan hanya siap mendengar, tapi melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman. Seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan tadi yang saya sampaikan, menjadi pilar yang kokoh. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat satu klip. Yang di dalam klip itu apa? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai kita. Apapun keadaan saudara, Dia berkata Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Saksikan klip yang satu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Saudaraku yang kekasih, sungguh ketika kita melihat klip ini saudara, intinya apa? Jangan mudah putus asa. Jangan kita menyerah. Percayalah, mujizat Tuhan masih ada dan Dia bersama dengan kita. Karena sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dengan yakin kita berkata bahwa Tuhan penolong kita. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka di kitab Wahyu 3 ayat 7. Gereja di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sungguh indah sekali saudaraku. Kita belajar jemaat Philadelphia. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Bagaimana kondisi jemaat Philadelphia yang sesungguhnya. Yang kedua, apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia. Dan yang ketiga, berkat apa yang diperoleh oleh jemaat Philadelphia. Yang pertama, teman-teman, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kondisi jemaat Philadelphia, tadi firman Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu dan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. A little strength. Jadi kekuatannya sangat kecil. Kalau bicara kekuatan berarti itu bicara tentang organisasi. Berarti itu bicara tentang kumpulan jemaat. Jemaatnya tidak banyak dibandingkan 6 jemaat yang lain. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang paling kecil. Secara finansial pun mereka kecil. Dan saudaraku yang kekasih, bahkan jemaat Philadelphia adalah jemaat yang sering mengalami yang namanya gempa bumi. Berarti dengan kata lain, gempa bumi terus-menerus melanda kota Philadelphia. Dan ketika itu beberapa orang banyak yang ketakutan sehingga meninggalkan kota Philadelphia. Berarti secara kondisi mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa yang dibanggakan menurut dunia. Belum lagi kondisi yang dari luar. Mereka mendapat tantangan dari luar. Yaitu ada jemaah iblis. Jemaat setan. Apa yang dimaksud jemaat setan adalah orang Yahudi yang kerjaannya selalu memberikan tuduhan palsu. Dia adalah secara agamawi, dia adalah seorang yang mengaku orang Yahudi, orang yang taat beragama. Tetapi mereka bukan orang Yahudi dan orang Israel sejati. Saudaraku yang kekasih, yang kerjaannya golongan Yahudi ini selalu sengaja menentang Kristus dan ajarannya. Dan ujung-ujungnya adalah mengacaukan jemaat, saudaraku yang kekasih. Tetapi baik tantangan itu yang terjadi tidak membuat jemaat Philadelphia give up, mundur dan takut. Bahkan dia percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu saudaraku yang kekasih, akhirnya dia mengalami berkat yang luar biasa. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka, semua yang menentang engkau akan datang tersungkur dan berkata, aku tahu bahwa jemaat Philadelphia dikasihi oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka tersungkur dan mengakui. Dan akhirnya mereka bergabung dan diselamatkan. Saya percaya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apapun tantangan saudara, belajarlah dari jemaat Philadelphia. Tantangan boleh datang, tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita.
Saya nggak tahu jemaat Tuhan yang sedang terjadi hari-hari ini. Akibat dari COVID-19 tidak main-main, saudara. Tapi saya percaya, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Pada waktu engkau dicobai, Dia selalu memberikan jalan apa? Keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya, saudara. Luar biasa. Apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki jemaat Philadelphia? Saya akan bacakan di Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Yang pertama, saudaraku, kekuatan yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia adalah dia menjadi penurut-penurut firman Allah, saudaraku. Luar biasa. Ya, apa yang jadi kekuatan dia adalah penurut-penurut firman Allah. Dalam terjemahan bahasa aslinya itu memakai kata tereo, yang artinya adalah menjaga, memperhatikan firman Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, indah sekali. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang selalu menjaga dan memperhatikan firman Allah. Bagaimana saudaraku yang kekasih? Apakah saudara selalu menjaga dan memperhatikan firman Allah di dalam hidup saudara? Ya. Berarti dengan kata lain jemaat Philadelphia adalah jemaat yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak kurang, tidak lebih. Kehendak Allah lah yang terutama di dalam hidup dia. Pujiannya selalu bilang, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Jadi apapun yang dia lakukan adalah bagaimana dia memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan gereja ini adalah gereja yang jemaatnya selalu semangat dan bergairah, menjunjung tinggi firman Tuhan dan memiliki telinga yang selalu mendengar. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Saudaraku yang kekasih, mari belajarlah dari jemaat Philadelphia menjadi penurut-penurut firman Allah, memperhatikan dan menjaga. Yang kedua, kekuatannya adalah dia adalah jemaat yang memegang firman Allah. Ayat 11 bilang, firman Allah bilang, peganglah apa yang ada padamu dan jangan ada orang yang merebut apa yang kau punya. Karena Tuhan menjanjikan engkau akan memiliki mahkota. Karena itu jangan sampai mahkota kehidupanmu diambil. Peganglah apa yang ada padamu. Memegang itu dipakai kata krateo. Sekali lagi, krateo adalah kekuatan yang dipegang dengan cepat. Berarti dengan kata lain ketika dia temukan firman Tuhan, dia langsung pegang dengan kuat, dengan cepat. Berarti dia jemaat Tuhan yang sangat responsif. Jemaat yang betul-betul menjadikan firman Tuhan sebagai tempat penopang. Tempat yang menjadi ketergantungan dia. Tempat yang menjadi satu-satunya menjadi sumber pengharapan. Saudaraku yang kekasih, itulah yang namanya artinya memegang firman Allah. Itulah dia menjadikan firman Allah tempat satu-satunya dia berharap dan bergantung. Dan firman Allah menjadi landasan dia dalam mengambil segala keputusan. Saudaraku yang kekasih, saya percaya banyak yang mengalami pekerjaan yang harus dirumahkan. Bahkan ada yang di PHK, ada yang usahanya tidak jalan. Tapi saya percaya ada firman yang berbicara. Peganglah apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Saya dengar ada satu jemaat yang kami layani punya kesaksian. Dia punya penyakit yang harusnya dia nggak bisa pergi ke kantor dan dia harus tinggal di dalam rumah. Barusan saudara dengar kesaksiannya sebelum ibadah ini. Tapi dia punya keahlian sebagai programmer dan akhirnya dia tidak kalah dengan ini dan dia tidak menyalahkan. Kenapa kok saya harus darah tinggi? Setahu saya nggak punya penyakit itu dan sebagainya, tapi dia fokus. Dan luar biasa dan akhirnya dia menemukan sebuah program. Dan lewat program itu, perusahaan di mana dia kerja, bank yang dia kerja, itu mendapat keuntungan kurang lebih per bulannya 800 juta, luar biasa. Dan yang ajaibnya apa? Akhirnya dia dipromosikan oleh Tuhan.
Dan saya percaya inilah saatnya gereja Tuhan dipromosikan. Amin saudaraku. Istri-istri dukung suamimu, suamimu dukung istri, dan anak-anak dukung. Karena Tuhan bilang barang siapa yang mendengar dan memperhatikan firman dan suaraku dengan baik, maka Tuhan akan mencurahkan berkat dan kau akan jadi kepala bukan jadi ekor. Amin saudaraku. Dan yang terakhir, berkat yang akan diperoleh ketika orang menjadi penurut dan memegang firman Allah. Yang pertama, Tuhan memuji pekerjaan mereka. Seperti jemaat Philadelphia, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku tahu segala pekerjaan. Saudaraku yang luar biasa, tantangan kesulitan tidak membuat menjadi jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang akhirnya menyerah dengan keadaan. Menyerah kepada nafsi. Tapi akhirnya dia mencari Tuhan. Dan dia menemukan apa pekerjaan yang bisa dilakukan. Saya percaya Roh Kudus adalah roh yang kreatif. Yang akan memimpin lewat firman akan melakukan terobosan dalam hidup saudara. Karena dia menjadikan pekerjaan itu sebagai sebuah wujud ibadah. Wujud pelayanan. Bahkan lebih dari itu bukan hanya dia bekerja. Tapi kesibukan dalam pekerjaan dan penganiayaan dari jemaat iblis tidak menghalangi mereka semangat untuk memberitakan Injil. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang senang memberitakan Injil. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Dan saya saudara tahu gereja GKKD Bandung Pusat adalah dan seluruh cabang adalah gereja yang senang memberitakan Injil. Amin saudara. Kita ada sampai hari ini juga karena Injil. Orang yang memberitakan pada kita. Sehingga kita ada hari ini karena anugerah, karena sukacita yang sempurna, keselamatan lewat Yesus Kristus yang diberitakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan di gereja sini. Saya ingat saya bertobat, menerima Yesus ketika saya kelas 1 SMA oleh kakak rohani yang sungguh luar biasa. Sehingga kami punya moto, setiap angkatan demi angkatan harus memuliakan Tuhan. Mari kita kembalikan api penginjilan itu. Dan bukan hanya itu, jemaat Philadelphia juga dipuji karena mereka rindu memuliakan Tuhan Yesus dan memiliki motivasi yang tulus karena mereka tahu apapun yang mereka lakukan Tuhan akan menilai, memantau dan menguji setiap pekerjaan dan pelayanannya. Sama seperti yang 1 Korintus 3 ayat 13 bilang, satu kali kelak pekerjaan pelayanan kita akan terbukti kuat atau tidak. Saudaraku, sekali lagi, kesulitan bukan jadi masalah untuk kita mundur dan putus asa. Justru itu menjadi lompatan untuk kita next level. Saudara, apakah Tuhan hanya memuji jemaat Philadelphia? Oh tidak. Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Dia bilang, aku yang memegang kunci Daud. Kalau kita bicara tentang kunci, saudara, itu adalah untuk membuka. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah, aku telah membuka kunci. Bukankah kunci itu sudah dibuka oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, King of King. Dia memiliki kunci otoritas. Ya, saudaraku, segala di bumi dan di surga itu ada pada Yesus. Amin. Amin. Dan kunci itu dia sudah berikan kepada saya dan saudara. Bahkan dia sampaikan kepada muridnya. Aku memerintahkan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dan ajarlah mereka. Ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa, saudara. Itulah yang kita kenal amanat agung. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bukan hanya Tuhan bilang bahwa dia memberikan kunci. Tapi di situ dia juga memberikan hal yang luar biasa kepada jemaat Philadelphia. Yaitu terbukanya pintu, saudara. Kunci dan pintu itu satu kesatuan, saudara. Ada pintu pasti ada kunci. Ada kunci pasti ada apa? Pintu. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu kecuali Tuhan. Sama seperti kitab Yohanes bilang, Yohanes 10 ayat 9. Yesus bilang, akulah pintu. Barang siapa yang masuk ke dalam pintu Yesus itu, dia akan diselamatkan. Berarti dengan kata lain, engkau akan mendapatkan selamat.
Dan kau akan masuk keluar menemukan padang rumput. Pintu bicara kesempatan, saudara. Kesempatan besar sedang Allah lakukan di tengah-tengah kita. Saya senang lewat ibadah online, saudara. Jemaat yang menyaksikan lebih banyak, saudaraku. Lebih banyak kita bisa menjangkau. Karena itu jangan berpikir yang aneh-aneh. Berpikirlah bahwa segala sesuatu ada kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Sama seperti Paulus ketika dia mengalami kesulitan sampai di kota Efesus. Di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada penentang. Dia bilang apa? Ada pekerjaan besar dan penting walaupun banyak penentang. Saya percaya ada ladang Tuhan yang besar. Dan saya temukan banyak orang yang saya bisa layani hari-hari ini ketika saya di rumah. Lewat digital, lewat waktu-waktu kita yang ada, kita bisa me-WA mereka, kita bisa Facebook dengan mereka, bisa Instagram, kita meneguhkan dan menguatkan. Karena kita punya Yesus yang jadi pintu keselamatan. Amin, saudaraku. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Sama seperti di Kisah Rasul 19 ayat 7 dan 10. Dan akhirnya dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan ketika dia sampai di kota Efesus, dia lihat 12 orang itu. Dan 12 murid itu dia lihat belum dipenuhi Roh Kudus. Dan dia layani semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, akhirnya dia ajar ke 12 orang itu. Dan dia lakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, dari pelayanan yang Paulus muridkan. Sungguh saya percaya lewat COVID-19 sebentar lagi selesai ada tuaian besar. Bahkan sebelum selesai ini ada tuaian besar. Amin, saudaraku. Amin. Ya, indah sekali. Itu pun yang terjadi oleh jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah kotanya tadi akan dijadikan menjadi pusat kebudayaan Yunani. Tetapi akhirnya mereka melihat peluang, mereka melihat kesempatan. Justru kota Philadelphia bukan hanya menjadi pusat kebudayaan Yunani, menjadi pusat perkabaran Injil yang luar biasa. Saya senang sekali lewat kegerakan gereja GKKD Bandung Pusat, saudaraku. Lewat profesi, lewat kuliah mereka, studi mereka, dan lewat usaha mereka. Ada yang mereka meninggalkan kota Bandung, dari kota Bandung akhirnya apa? Terjadi kegerakan di berbagai kota yang ada di Indonesia, ada di bangsa-bangsa. Dan saya percaya spirit ini akan kembali di tengah gereja kita yang luar biasa. Kalau kita memaknai kenaikan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, itu bicara tentang amanat agung dan pemberitaan Injil yang harus diberitakan, Injil kerajaan itu. Dan justru pada waktu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Lewat penganiayaan, lewat kesulitan, itu juga kesempatan yang dibuka oleh Tuhan. Saudaraku, akhirnya bukan hanya rasul-rasul yang terkenal, akhirnya murid Tuhan yang biasa Filipus pun dipakai oleh Tuhan dengan tanda yang ajaib, dan akhirnya membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Dan poin-poin terakhir saya mau sampaikan, saudara. Seperti kejadian jemaat Tuhan di China. Ketika masa komunisme dari Mao Zedong, revolusi kebudayaan yang terjadi, orang Kristen hanya berjumlah 3 juta orang, saudara. Misionari semua yang ada diusir, saudara. Hamba Tuhan yang hasil dari orang-orang Tiongkok itu dikirim ke kamp kerja paksa. Tapi ketika Mao Zedong meninggal dunia, gereja Tuhan bertumbuh, datanya 30 juta, 50 juta, dan 70 juta. Kalau kita anggap yang paling kecil aja datanya 30 juta. Berarti gereja Tuhan bertumbuh 10 kali lipat. Saudara. Sekali lagi, kesulitan kesempatan tidak menghalangi kita. Tahun 97 banyak orang-orang Hong Kong takut. Karena Hong Kong akan diserahkan pada China. Tapi beberapa jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak meninggalkan Hong Kong. Karena dia lihat ini peluang untuk kita menjangkau daratan Tiongkok. Saudaraku, pintu kesempatan terbuka ketika gereja mengalami ujian dan kesulitan. Saudaraku, pintu kesempatan juga bisa lahir lewat komunitas demi komunitas yang luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan membukakan berkat, pintu penginjilan,
pintu keselamatan, bahkan pintu berkat. Bahkan Tuhan memberikan perlindungan dan meluputkan dari hari pencobaan di bumi. Karena engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku, ada proteksi, ada perlindungan Tuhan yang akan kita alami. Karena itu, saudaraku yang kekasih, jangan kita mundur, jangan kita takut menghadapi semuanya. Allah bekerja luar biasa. Ingat David Dickerson pernah bilang, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, justru kadang-kadang Tuhan membuat kita masuk ke sekolah penderitaan dan kesulitan untuk kita next level, untuk kita mengalami promosi dari Tuhan. Dan yang ketiga, berkat yang diperoleh jemaat Philadelphia, dia dibanggakan oleh Allah menjadi soko guru. Jika kita menang akan menjadi soko guru dalam bait Allah. Soko guru artinya tiang yang kokoh. Di dalam kota kuno ada tiang yang dibangun untuk menghormati pemimpin besar yang namanya terpahat, saudara. Orang-orang besar di Philadelphia, saudara. Orang-orang yang sudah berjuang untuk kotanya, itu namanya terpahat. Tapi ada juga tiang-tiang soko guru rohani. Tidak terbentuk dan terbuat dari batu, tapi dari kehidupan yang setia. Sehingga namanya ditulis dalam bait Allah dan rumah rohani. Saudaraku, soko guru adalah penopang. Tahu penopang? Itu tidak bergerak dan tidak bergeser. Dia diam saja. Bukankah Tuhan ingin kita juga tidak banyak kata-kata? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak seperti Daniel 11 ayat yang ke-32. Umat yang mengenal Allahnya, kenalah Allah dengan baik, maka engkau akan kuat dan engkau akan bertindak. Ada kekuatan yang luar biasa. Tuhan menjadikan kita soko guru di dalam keluarga, kantor, marketplace, komunitas, di sekolah, di kampus. Dia sedang promosikan kita next level secara luar biasa oleh Tuhan. Mari kita setia dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan dan kehormatan Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Saya percaya lewat kesaksian hidup saudara yang tangguh dan kuat seperti jemaat Philadelphia, akhirnya menjadi soko guru. Akhirnya mereka menjadi pusat perkabaran Injil, menjadi pusat revival yang luar biasa. Dan saatnya gereja Tuhan di seluruh kota Bandung, Indonesia, dan seluruh dunia, mari kita kembali visi untuk membawa kemuliaan Tuhan. Maknai kenaikan Yesus Kristus adalah untuk kita pergi, jadikanlah sekalian bangsa murid Tuhan Yesus. Ajar mereka, baptis mereka, jangan ragu. Inilah kegerakan. Karena itu saya panggil, mari anak-anak. Inilah hari-hari Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Dan anak-anak akan bernubuat. Dan anak-anak muda, dan saya senang, yang sedang menolong saya dalam ibadah digital ini. Semuanya anak muda. Saudara, adalah masa-masa yang benar-benar memiliki visi, memiliki penglihatan yang sedang besar, saudara. Mari, jangan kalah dengan keadaan apapun juga. Karena engkau memiliki roh yang spirit of excellence yang luar biasa, yang dahsyat. Bapak-bapak, jangan sedih lihat anakmu. Lihatlah mimpimu. Mari bermimpi. Sama seperti 2 minggu yang lalu ketika saya nyampaikan firman Tuhan. Mari bapak-bapak kita bermimpi untuk anak-anak kita. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih, saya rindu sekali semua umat Tuhan masuk dalam kegerakan terobosan. Saya tidak peduli kekuatanmu bagaimana, tapi pedulikan ketika engkau jadi penurut firman Allah, menjadi yang memegang firman Tuhan dan memperhati dan menjagai dalam hidupnya. Saudara akan jadi pemenang yang luar biasa. Dan saya tutup dengan satu kalimat yang terakhir, yang indah, saudaraku. Semuanya bisa bergoncang. Ya, saya bilang semuanya bisa beranjak, tapi kasih setia Tuhan dan janji Tuhan dan firman Tuhan tidak akan beranjak. Itu akan kekal dan kuat dan akan bekerja. Dan firman Tuhan yang diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Saudaraku, indah sekali hari ini. Saya dikuatkan, saya dibangun lewat firman Tuhan ini.
Bagi Tuhan, kalau kita tidak memiliki kekuatan finansial, mungkin gereja kita gereja yang sederhana, tapi bagi Tuhan itu bukan menjadi sebuah halangan. Yang paling penting yang Dia mau adalah kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita menjadi penurut-penurut firman Allah yang tidak menyangkal nama Tuhan. Kita menjadi orang yang memegang firman Allah dan tekun di dalamnya, menantikan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam hidup saudara. Mungkin saudara selama ini gagal dalam kehidupan kerohanian saudara. Sepertinya saudara tidak punya yakin keselamatan. Tapi pagi hari ini saya ingin berdoa untuk saudara. Kalau saudara merasa hidup hampa, tidak berarti dan tidak tahu tujuan hidup saudara. Kalau saudara meninggal hari ini, saudara tidak tahu, tidak punya kepastian kemanapun kau akan pergi. Tapi saya katakan, kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dia akan menyediakan. Dia bilang, aku pergi. Jangan gelisah dengan cakap, jangan takut. Supaya aku menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada di situ, engkau pun berada. Dia pergi untuk menyediakan tempat. Dan di rumah Bapakku katanya banyak tempat. Karena itu yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan taruh tangan kananmu di dada seperti saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pintu keselamatan. Karena Engkaulah, Yesus adalah pintu, kata Yohanes. Barang siapa masuk ke dalam Yesus yang menjadi pintu, dia akan diselamatkan. Dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput, akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Aku berdoa untuk mereka ya Tuhan, supaya Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah segala dosanya dan basuhlah hidupnya dengan kuasa darah Yesus. Dan catatlah namanya dalam kitab kehidupan. Kalau sangkakala berbunyi, dia ada di sana bersama dengan engkau sampai selama-lamanya. Dan satu kali kelak, dia akan juga menjadi saksi, menjadi berkat. Bukan hanya pintu keselamatan, dia menjadi pintu penginjilan dan pintu berkat. Lewat hidupnya menjadi tanda ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Tuhan berikan pada mereka. Engkau yang sudah lahir baru, terima Yesus. Bersyukurlah. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya ingin berdoa untuk engkau. Tuhan, aku patahkan setiap kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, kutuk kematian, kutuk agamawi, roh nenek moyang dalam bentuk apapun aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku lepaskan pengenalan akan Tuhan, kehausan, kelaparan akan firman, bergaul intim dengan Roh Kudus, itu akan menjadi kekuatan di dalam hidup saudara. Terima kasih, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Tantangan yang kedua, angkatlah kedua belah tanganmu seluruh jemaat. Saya ingin berdoa supaya kembali kepenuhan Roh Kudus mengalir kembali memenuhi. Seperti sungai yang mengalir kembali penuh atas hidup saudara. Dimanapun kau berada, aku berdoa Tuhan, kembalikan, curahkanlah kepenuhan itu atas hidup mereka. Yang kosong kembali dipenuhkan, yang hampa kembali, yang tidak memiliki tujuan, yang bergeser kembali memiliki tujuan dan pandangan hidup yang luar biasa. Mereka berkobar-kobar, siapapun mereka, pengusaha, orang-orang karyawan, marketplace, bapak ibu, rumah tangga, hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda sampai anak kecil, bahkan para Kaleb dan Deborah dan orang tua. Dipakai Tuhan luar biasa dan Roh Kudus tercurah atas mereka. Terima kasih, tetap angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Itu menyertai engkau. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Terus naik dan bukan turun dan lewat engkau. Engkau akan menjadi pintu keselamatan, pintu perkabaran Injil. Dan menjadi pintu berkat tanda ajaib yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan persekutuan dan pengurapan Roh Kudus terus membakar engkau. Membuat engkau berkobar-kobar. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus yang sudah terima berkat dan akan menjadi berkat dan terus berkarya untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai jumpa lagi. Saya mau katakan, keep on fire. Tuhan memberkati.
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di online service GKKD Bandung Pusat. Kami menghimbau jemaat untuk mengikuti ibadah online dengan langkah-langkah sebagai berikut. COVID Crisis Center C3 GKKD Bandung Pusat melalui ini mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap jemaat yang telah berperan serta dalam mendukung gerakan ini. Berikut laporan sementara yang dapat kami sampaikan. Laporan C3 dari tanggal 17 sampai 21 Mei 2020. Kondisi keuangan telah menerima bantuan dana dari 103 donatur sebesar Rp102.989.433. Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp97.284.826 dan dana yang masih tersisa sebesar Rp5.704.606. Stok barang yang masih tersedia adalah masker kain sebanyak 75 lembar. Kegiatan yang telah dilakukan menyalurkan masker kain dan paket sembako keempat dan kelima di wilayah Kota Bandung dan area pengembangan untuk 151 kepala keluarga. Menyalurkan masker kain dan paket sembako bagi pelajar dan mahasiswa Papua di Pasir Impun serta di Tanjung Sari. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 ini dapat menyalurkannya melalui transfer via BCA dengan nomor rekening seperti yang tampil pada layar. Dan untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi semua PIC dari setiap wilayah seperti yang tampil pada layar. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dengan kesehatian dan kebersamaan, kita pasti menang melawan COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengadakan perlengkapan hermeneutika untuk internal GKKDBP. Penatua mengundang keikutsertaan dari seluruh pendeta, pembicara ibadah raya, struktur gereja, pemimpin pelayanan misi luar kota, serta ketua-ketua persekutuan. Acara ini akan diadakan setiap hari Senin, mulai tanggal 25 Mei pukul 19 sampai pukul 21 sebanyak 4 kali pertemuan lewat aplikasi Zoom. Dan akan dilayani oleh dosen dari Sekolah Teologi Alkitab Tiranus, yaitu Bapak Mika Sulistiono, Doktor Teologi. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda dapat menghubungi Ibu Lloyd Marinda di nomor kontak berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKDBP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat
untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKDBP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah hadir di online service GKKD Bandung Pusat. Pastikan Anda mengikuti ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you.